sekarang, tidak perlu khawatir. PT Unilever Indonesia Tbk menyiapkan strategi jangka panjang untuk terus membangun bisnis dengan pertumbuhan yang konsisten, kompetitif, menguntungkan, dan bertanggung jawab meski menghadapi dampak dari pandemi yang berkepanjangan. Sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang tepat memegang peran yang luar biasa krusial untuk mencapai ambisi tersebut. Perjuangan berat dan pemimpin harus beradaptasi dengan berbagai situasi dan ketidakpastian. Presiden Direktur Unilever Indonesia Tbk, Ira Noviarti, menavigasi masa penuh tantangan ini dengan 5 strategi prioritas, yaitu mendorong pertumbuhan pasar melalui stimulasi konsumsi konsumen, memperluas dan memperkaya portofolio ke value segment dan premium segment menjadi yang terdepan dalam hal eksekusi, termasuk kanal dan inovasi. Penerapan e-everything di semua lini termasuk penjualan dan operasional dan pengolahan data, dan tetap menjadi yang terdepan dalam penerapan bisnis yang berkelanjutan. Strategi yang bagus jika didukung dengan kepemimpinan kolaboratif akan membawa nilai tambah. Tinggal bagaimana menyelaraskan berbagai macam sudut pandang serta memastikan bahwa dinamika di antara anggota tetap berlangsung serta konstruktif dan membangun. Nah, pemirsa, untuk terus membangun bisnis dengan pertumbuhan yang konsisten, kompetitif, menguntungkan, dan juga bertanggung jawab, terutama di masa pandemi saat ini, tidak hanya soal strategi jangka panjang, tetapi sosok pemimpin yang tepat. Lalu bagaimana sebenarnya definisi leadership yang sukses dan tepat? Sudah bergabung bersama kami CEO dan Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Ira Noviarti. Bu Ira, selamat siang. Apa kabar? Salam sehat, Bu. Selamat siang, Patricia. Kabar baik, sehat. Sehat, oke. Terima kasih. Puji Tuhan. Bu, siang ini kita berbincang, menarik ya topiknya. Kita berbincang soal collaborative leadership, why and how sebetulnya. Nah, saya ingin memulai percakapan kita siang hari ini sebetulnya dengan pertanyaan seperti ini. Kalau dari Ibu Ira sendiri, sebetulnya bagaimana mendefinisikan leadership itu, Bu? Ya, terima kasih Patricia. Sebelumnya terima kasih saya bisa hadir di sini dan juga salam buat teman-teman yang bisa hadir di acara hari ini. Ada 3 hal yang saya lihat untuk diri saya dalam mendefinisikan leadership yang sukses. Ya, pertama adalah saya melihat bahwa keberhasilan saya sebagai pemimpin akan saya ukur dari apabila saya berhasil menciptakan lebih banyak lagi leaders yang sukses. Jadi hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi saya karena balik lagi apabila saya lihat dari leadership purpose saya adalah to unlock the full potentials in the people and in the business. Kenapa saya memiliki leadership purpose demikian? Karena saya percaya bahwa setiap orang memiliki kapasitas dan juga kesempatan yang luar biasa untuk menjadi the best versions dari dirinya. Nah, mungkin individu tersebut belum aware akan kekuatan atau kapasitas yang dimiliki oleh dirinya. Oleh karenanya, role dari pemimpin seperti saya, seperti pemimpin yang lain adalah to help unlock, ya, to help unleash the potentials of their team members dan mengasah kemampuan dan kapasitas tim tersebut agar suatu hari bisa menjadi leader yang sukses. Yang kedua adalah saya melihat ukuran dari leader yang sukses adalah ketika dia berhasil memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Namun juga tidak hanya terhadap perusahaan, tapi juga bagaimana dia memberikan impact yang positif terhadap negara, apakah itu dari segi lingkungan, society, ataupun community. Jadi, just not for the sake of really growing the business, but also grow the business together bersama-sama dengan the country that they're actually playing in, the community that they're actually serving, and the society that they are actually engaging. Ya. Dan faktor ketiga, saya percaya bahwa apabila seorang leader tersebut menjadikan tim atau unit yang dia pimpin berkembang menjadi lebih baik, apakah dari segi current capabilities atau future capabilities, current and future skills, maupun bagaimana kekuatan dari tim tersebut bergerak
dan menghadapi situasi, keberhasilan dari tim tersebut akan terukur apakah pemimpin tersebut bisa dibilang sukses atau tidak. So those are the three things, Mbak Patricia, if I can share what I believe should actually be ukuran dari pemimpin yang sukses. Seorang pemimpin harus memberikan impact yang positif. Bu Ira, kita mendekati tahun 2022 dan dapat dilihat bahwa dunia bisnis saat ini membutuhkan perubahan yang inovatif, khususnya juga kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Mau tidak mau kita harus berinovasi seperti itu. Karena banyak perusahaan dan juga pemilik bisnis sekarang mulai beralih ke gaya kepemimpinan kolaboratif nih Bu Ira. Apa pendapat Anda tentang pergeseran ini? Apa saja kemudian poin-poin penting yang diperlukan untuk beradaptasi dengan bentuk gaya kepemimpinan yang baru ini? Iya, kita melihat bahwa dunia bisnis, dunia ekonomi itu bergerak sangat cepat ya. Tidak hanya bergerak dengan sangat cepat, tapi kita juga melihat bahwa pada saat yang sama kondisi dan situasi memang pada saat yang dimana sangat bisa dibilang uncertain. We see many uncertainties happening, tidak hanya di bisnis tapi juga di ekonomi. I think the COVID pandemic is really escalating the situations ya. Walaupun mungkin ke depannya saya sangat hopeful bahwa things is actually going to be get better. Nah, saya melihat ada 3 hal lagi yang sebenarnya membuat kita sebagai leader perlu mempertimbangkan gaya kepemimpinan apa yang terbaik to bring the best out of his or her organizations. Collaborative leadership become important when we see 3 aspects ya. Aspek pertama mungkin yang berkaitan dengan internal dari organisasi tersebut. Aspek kedua dan ketiga adalah faktor dari eksternal. Nah, kalau saya lihat dari faktor internal ya, organisasi yang berbentuk matriks ya. Kalau kita lihat ya, banyak organisasi apakah dengan size yang besar atau yang medium itu bekerja dengan matrix organization, di mana tim atau individu yang bekerja di satu unit dia harus bekerja sama dengan tim unit yang lain gitu. Dan individu atau tim tersebut mungkin memiliki bos yang tidak hanya satu tapi 2, 3 gitu ya, line managers atau bos gitu. Karena memang bentuknya yang matriks dan itu saya bilang semakin besar suatu perusahaan semakin kompleks matriks tersebut. Seperti contohnya Unilever, we are a top 5 companies yang sangat besar dan beroperasi di 14 kategori di FMCG. Ini dan kita memiliki 3 divisi yang sangat besar. Ini menjadikan collaborative leadership menjadi faktor yang sangat penting gitu. Yaitu tadi karena the team has to work across the functions untuk bisa bekerja secara kolaboratif. They have to work together collaboratively to bring the best of each others. Nah, di kompleks matrix organization ini collaborative leadership menjadi faktor yang sangat penting untuk kesuksesan dari organisasi tersebut. Faktor kedua saya melihat bahwa faktor eksternal kalau saya lihat. Yang kedua adalah young generation is a big part of our workforce ya. Nggak hanya sekarang, pastinya ke depannya. And the young generations sebagai big part of our workforce memiliki approach to problems dan approach to solution yang sangat berbeda. They cannot actually be told ya. The young generation cannot be told what to do, or you have to do this, you have to do that gitu. They need to be inspired. They need to be pulled in terms of push gitu. Mereka tuh memberikan kejelasan, why do I need to do what I'm actually doing gitu. What's the reason? And they want to challenge and provide inputs and they want to be heard gitu. Jadi ini yang menjadikan yang namanya top down leadership atau leadership yang authoritative itu tidak bisa bekerja secara efektif apabila kita memimpin anak-anak yang muda. Salah satu contohnya yang mungkin saya bisa berikan adalah is my day to day sebagai mother of the 2 young boys. The first one is 22 years old, the second is 16.
they have to understand the reason why they have to do what they have to do. And we cannot actually, saya nggak bisa bilang ke mereka ya because you have to do it gitu kan, and you need to provide the reason kenapa mereka harus bisa melakukan itu. And they need a space juga untuk bisa menanya, men-challenge, memberikan inputs, and it doesn't mean that my solution is the best solution according to them. So you as a leader, and in this case as a mother, I have to also allow them to come with okay, if my solution is not the best solution, what is your best solutions? I'm willing to actually hear from you, and then we'll actually work together towards that. Jadi itu ya, kita memiliki workforce yang young, and I think the approach to lead them is actually completely different than our old generation is actually being led. Dan yang ketiga, kita melihat, ini mungkin saya bisa cerita di lebih lanjut, di detail nanti, dunia yang sangat uncertain dan bergerak sangat cepat, itu juga merupakan faktor yang mempush the top down or authoritative leadership to be more collaborative. Ya, bahkan sekarang udah bergerak lagi, not only collaborative but also transformative. So these are the factors, Mbak Patricia, yang menjadikan kita harus bisa melihat bagaimana gaya kepemimpinan kita yang pas di saat yang seperti ini. Oke, kuncinya adalah bagaimana kepemimpinan kolaboratif itu benar-benar sangat diperlukan, terlebih khusus juga untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada, Bu ya. Ya. Oke, Bu Ira, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, langsung segera kembali. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Ibu Ira Noviarti, CEO dan juga Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Siang ini kita masih membahas soal collaborative leadership. Bu Ira, tadi Anda sempat sebutkan di segmen sebelumnya terkait dengan kepemimpinan top down, Bu. Nah, ini mereka yang kemudian percaya pada kepemimpinan top down akan berpendapat bahwa ada garis yang sangat tipis begitu antara kepemimpinan kolaboratif dan juga kepemimpinan yang terbilang soft seperti itu. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Bu? Iya, collaborative leadership menurut saya sangat berbeda dengan apa yang kita bilang pemimpin yang bisa dibilang soft ataupun agak bimbang gitu ya. Karena again, it doesn't mean that being collaborative you are not able to make a firm decisions. Nah, apa sebenarnya yang membedakan atau apa yang sebenarnya menjadi karakter dari collaborative leaders? Nah, tiga hal yang saya lihat juga dari faktor-faktor yang bisa dibilang didemonstrate gitu, oleh this collaborative leader. Yang pertama adalah collaborative leaders itu adalah leaders yang really care about the personal growth dan juga professional growth dari timnya, dari setiap key members, dari timnya, gitu ya. And she connect with this team at the personal level, gitu. And what makes it different is that she's not only connecting at the personal level, but she's really committed about the performance, about the personal and professional growth of this individual. Jadi dia tidak hanya passionate terhadap performance dari bisnis yang dia pimpin, ya. Dia tidak hanya committed terhadap performance dari unit atau organisasi yang dia pimpin, tapi juga dia very passionate and very committed terhadap growth dari timnya itu, ya. So I think these two factors of really committed and passionate with the business performance and really passionate with the performance of the individual in the team are actually really works when hand in hand, ya. Karena apabila perusahaan tersebut maju dan juga team membersnya juga growing professionally, apakah mereka happy, have a better capabilities, their well-being is taken care,
their of course reward and also career progression is also being looked at, it brings a sustainable performance terhadap perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya 1 atau 2 tahun saja perusahaan tersebut berkembang, tapi bisa berkembang berkesinambungan ke tahun-tahun yang sebelumnya, because she or he take care of the company but also take care of the team. Itu aspek atau faktor atau hal yang didemonstrate oleh collaborative leader. Yang kedua adalah collaborative leader itu membangun the foundations of the trust and also transparency amongst the team members. And she believe or he believe trust merupakan foundation yang sangat penting demi membangun kolaborasi di antara team members. Imagine how can you really work collaboratively and bring the best of each others if there is no trust, right? If there is no transparency, if there is no openness, and if kalau everyone is not committed to the other's team member success, gitu. So what's is key for this leader adalah she knows that everybody's is actually owning everybody's success. So and that's why I think the trust, the foundations of transparency is actually really key, and that's what he or she will actually be encouraging and also demonstrating with the team. Hal yang ketiga adalah the collaborative leader juga membangun atau membentuk a very diverse environment in her team. So di mana she will passionately promote the different ideas. She will actually passionately listen to her team ideas and put her ego aside, karena maybe many of the ideas is actually really different than what she's actually thinking, and put her emotion aside when being challenged by the team, and genuinely encourage everybody to come with the rich and the best ideas forward. So after listening to all of them, mendengar, mempertimbangkan, gitu ya, melihat, menimbang, after listening all of those view, she will make a very firm decisions, gitu. Firm decisions and get every members, setiap orang di timnya berkontribusi untuk memberikan menjalankan keputusan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi karena keputusannya juga adalah dengan mendengarkan, melibatkan the ownership of the members terhadap keputusan yang dibuat akan menjadi sangat kuat, and that is really a powerful factor yang bisa menjadikan decision itu menjadi berjalan dengan sangat baik dan bisa menjadi sukses. Oke. Bu, Anda beberapa kali menyebutkan, Anda beberapa kali mention soal uncertainty tadi, Bu. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, bagaimana kemudian Anda sebagai seorang pemimpin mengusung gaya kepemimpinan kolaboratif ini? Yeah, I think the world is already complex, but becoming more complex and more uncertain dengan adanya pandemi, ya. And I think again across the globe we see the situation is really different dari satu dengan yang lainnya, gitu. Salah satu aspek yang penting yang dimiliki oleh collaborative leaders adalah the leaders is promoting interdependence. The power of interdependence adalah the ability of knowing each other's strength, everyone's strengths, and using that strengths together to solve the problem. That is actually the power of interdependence, and that leader is promoting that interdependence. Yeah, so she's not actually like promoting that one individual is actually going to be akan excel, gitu ya, akan or highlight or put the spotlight of one individual, tapi dia akan mempromote atau mengencourage interdependence dari satu tim dengan tim yang lain. Nah, di masa di mana dunia ini penuh ketidakpastian, di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat, hal ini merupakan reason yang sangat kuat. Kenapa apabila kita memimpin,
it requires an interdependence of the team to generate ideas and to generate the solutions. Nah, saya percaya apabila kita bisa meng-create that environment, meng-create that culture of interdependence, and also making sure that everyone is bringing out the best in her, it will actually going to address the problem in the world atau the problem in the business in a more effective way. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Jadi in one sentence sebenarnya collaborative leader itu sebenarnya will focus on bring out the best of everyone in her team to deliver the best solution in the world. Gitu. Dari banyak hal yang terjadi dalam kondisi saat ini, pastinya pemimpin yang baik atau pemimpin yang sukses tidak hanya can work collaboratively, tapi juga pemimpin tersebut bisa menentukan strategi dari perusahaan, apakah itu strategi jangka panjang, apakah itu menengah ataupun pendek gitu. Nah itu balik lagi itu adalah faktor yang sangat kritikal dalam menghadapi challenge di bisnis dan ekonomi. Dan pastinya juga ability of that leader to provide the vision dan purpose yang jelas kepada timnya pastinya akan membantu atau akan combining that with the collaborative leadership will help conquer tantangan dan opportunities yang kita hadapi. Baik Bu Ira, di segmen selanjutnya kita akan membahas soal MMA Indonesia di mana Anda juga adalah Ketua Dewan Direksi. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Lunch Talk segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Bu Ira, dialog kita siang hari ini kan juga merupakan kolaborasi dengan MMA Indonesia, Bu, di mana Anda juga menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi di sana. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit soal MMA ini sebetulnya apa sih, Bu, dan bagaimana kemudian Anda berada di satu organisasi itu, Anda merupakan leaders di perusahaan atau organisasi yang ada di dalamnya. Bagaimana caranya kemudian menyelaraskan berbagai macam sudut pandang serta memastikan bahwa dinamika di antara anggota direksi tetap berlangsung secara konstruktif dan juga membangun. Iya, jadi mungkin saya start dulu dari apa sih purpose dari MMA ini ya. Purpose dari MMA atau Association Mobile Marketing Association ini adalah untuk memajukan dunia marketing dan dunia digital di Indonesia, to be the future fit. Yeah. We are doing this by bringing the best of mind di marketing, di digital, dan juga di bisnis. So that's the purpose of MMA. Dan we are collaborating dengan baik global maupun lokal, ya. Apakah itu local Indonesian brands, agencies, media publishers, gitu ya, operators, software providers, and get the best of the mind of the leader in this business to come and generate ideas and solutions bagaimana kita bisa memajukan dunia marketing, brand dan juga digital dan bisnis di Indonesia. Ya. Dan ini merupakan kalau kita lihat kalau saya lihat dari board member sendiri yang saya chair itu ada CEO dari Nestle, CFO dari Gojek, CEO dari Google, ya, dan other 7 CEOs yang bergabung menjadi board of directors of the MMA yang saya chair bersama. Nah, kita mengenerate bisa dibilang berbagai solution, apakah itu dalam bentuk forum, ya, marketing forum, digital forum. I think everybody is also aware about the Smarties Award. Yeah, it's very famous award where every year itu menunggu biasanya.
capability building initiative, certification program on digital and marketing, digital and social commerce and things like that. So that is what the output yang we actually generate. But again, balik lagi ke purpose-nya adalah to really bring out to life that purpose untuk bisa menjadikan dunia perbisnisan, marketing dan juga digital di Indonesia menjadi lebih maju dibandingkan negara-negara lain di dunia. Ya, itu komitmen kita sebagai board. Now, I think the question is that bagaimana saya membawa gaya kepemimpinan saya dalam memimpin gitu ya board of directors ini. So again, kalau kita lihat board of directors ini benar-benar datang dari segala industri and have memiliki bisa dibilang leader-leader yang sangat-sangat kuat ya. Who doesn't know the leader or the CFO from Gojek ya? Who doesn't know the CEO of the Nestle? They come with their a very strong domain expertise and come with a very strong commitment and passion to make a difference in Indonesia. Nah, how I actually approach them is that to really help them to actually bring out the best of their mind and then come forward with a collective, powerful collective thinking. What are the solution yang kita bisa jalankan dan kita lakukan, what kind of products yang kita bisa generate. So I think the key here is adalah how I can actually promote the collaborative discussion and how I can actually generate the rich challenges and ideas di antara kita sehingga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak hanya transformatif, tapi juga keputusan-keputusan yang juga sustainable. So really the beauty is really to bring out the best of their mind in making a decisions. Baik, tentunya kita harapkan bisa menginspirasi ya Bu Ira ya, bukan hanya juga dalam dunia bisnis, tapi juga bagaimana collaborative leadership ini juga bisa diterapkan mungkin di institusi pemerintah seperti itu. Karena kuncinya dalam penanganan pandemi juga adalah bagaimana kolaborasi semua stakeholder. Semoga juga dapat menginspirasi dengan perbincangan kita atau dialog kita siang hari ini. Bu Ira, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Salam sehat selalu, Bu. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.